kondisi. Pemirsa, saat ini Indonesia dikepung 3 siklon tropis yang mempengaruhi dinamika cuaca di Indonesia. Keberadaan siklon dan bibit siklon ini meningkatkan kondisi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi. Lantas bagaimana mengantisipasi terjadinya bencana akibat siklon ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Eva. Pak Guswanto, bagaimana kondisi terkini 1 siklon dan 2 bibit siklon yang mengepung Indonesia? Iya, baik Wando. Jadi kami juga memantau dari Jakarta Tropical Cyclone Warning Center yang dimiliki BMKG. Perkembangan kondisi siklon terkini untuk siklon tropis Bakung ini berkembang di barat daya Lampung dan dia masih bergerak menjauhi Indonesia. Namun intensitasnya ini bisa meningkat dari kategori 1 ke kategori 2 dan dalam 24 jam sampai 72 jam ke depan ini diperkirakan akan melemah. Kemudian yang kedua yaitu bibit siklon tropis 93S. Ini terpantau di sekitar Nusa Tenggara Timur. Ini memicu hujan lebat dan gelombang tinggi. Dan sedangkan yang terakhir adalah bibit siklon tropis 95S ini masih dalam tahap bibit ya, namun ikut mempengaruhi pola angin dan atmosfer Indonesia. Ini kalau kita lihat ketiganya tidak langsung menghantam daratan Indonesia, tetapi dampak yang ditimbulkan adalah dampak tidak langsung yaitu hujan lebat dan angin kencang. Demikian Eva Wondo. Terkait dengan karakteristik dan dampak dari siklon Bakung, bibit siklon 93S dan bibit siklon 95S, apakah sama dengan siklon Senyar yang juga berdampak pada hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim, Pak Guswanto? Iya, baik Eva Wondo. Jadi kalau kita lihat dampak utama daripada siklon tropis itu biasa atau bibit siklon tropis itu biasanya adalah angin kencang dan hujan lebat. Namun ada perbedaan yang cukup mendasar di sini. Kalau siklon Senyar itu adalah menimpa daratan langsung ya, jadi dampaknya itu dampak langsung. Angin kencang akan dirasa waktu itu siklon tropis Senyar itu masuk dari Aceh Timur dan keluar lagi ke lewat Aceh Tamiang. Namun kalau ini adalah dampak tidak langsung untuk ketiga bibit siklon ini. Jadi kalau kita lihat masih kita perlu meningkatkan kewaspadaan saja yang di wilayah-wilayah yang terdampak. Begitu Pak Wondo bedanya. Jadi wilayah-wilayah mana saja yang harus mewaspadai dampak tidak langsung dari 1 siklon dan 2 bibit siklon tadi? Baik, yang pertama curah hujan tinggi hingga sangat lebat itu di Sumatera bagian barat, ya, Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan. Kemudian kita juga melihat ada gelombang laut tinggi sekitar 2,5 sampai 4 meter. Ini juga masih terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian Samudra Hindia Selatan, Jawa, dan NTT. Sedangkan untuk angin kencang sendiri ini berpotensi menumbangkan pohon atau merusak jaringan terganggu transportasi. Ini kita lihat di sekitaran Jawa bagian selatan. Ya, kita melihat misalkan ada di DKI Jakarta juga masih bisa berdampak. Dalam sampai tanggal 17 ini angin kencang di Jabodetabek juga perlu kita antisipasi. Demikian Eva Wondo. Baik, Pak Guswanto, BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini. Juga sudah ada permintaan arahan dari Presiden Prabowo untuk meminta bahwa peringatan dini dari BMKG menjadi perhatian serius. Lalu bagaimana BMKG melakukan follow up terkait dengan peringatan dini yang sudah dikeluarkan? Baik Eva Wondo, jadi sejak Jumat yang lalu BMKG sudah mengeluarkan surat ya peningkatan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, yaitu tanggal 11 Desember yang lalu. Kita berkirim surat ke Kepala Badan Penanggulangan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Itu kita kirimkan surat agar meningkatkan kewaspadaan karena dampak dari 3 dinamika atmosfer, yang satu siklon tropis Bakung dan yang kedua adalah bibit siklon tropis 93S dan 95S. Demikian. Lalu apa rekomendasi BMKG kepada pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi potensi bencana yang dapat timbul dari siklon ini?
Baik, rekomendasi dari BMKG ya yang pertama pemerintah pusat dan daerah yaitu memperkuat koordinasi lintas sektor, artinya beberapa kementerian lembaga yang memang terkait BNPB, Basarnas, BMKG, TNI Polri, Pemda ini harus memperkuat sinergi bagaimana informasinya peringatan dini menjadi disebarluaskan dan kemudian menjadi aksi dini. Yang kedua, masyarakat kita harapkan untuk menghindari aktivitas di laut saat gelombang tinggi, memeriksa kondisi rumah ataupun atap bangunan ataupun memeriksa pohon-pohon yang dalam usia barangkali sudah tua. Ini dikhawatirkan akan tumbang apabila terdampak angin tidak langsungnya. Kemudian untuk media dan lembaga publik, kami BMKG menyebarkan informasi resminya untuk membantu kami mendiseminasi informasi secara cepat agar tidak terjadi disinformasi. Demikian. Baik, jadi peringatan dini BMKG harus menjadi atensi bersama ya, harus mendapatkan perhatian serius. Terima kasih Pak Ya, Uswanto betul. sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.